Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami The Merindings. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan fine-fine saja tanpa kekurangan satu apapun. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dimanapun, everywhere. Kali ini kami akan melanjutkan kisah si Denny, seorang laki-laki berumur 23 tahun yang berprofesi sebagai sales motor baru. Di cerita sebelumnya, kita telah mendengarkan dan kisahnya bersama Feby yang diganggu jin penunggu lereng gunung. Di kisah sebelumnya, masih ada hal besar yang belum kita ketahui tentang masa lalu keluarga Denny. Sepertinya, keluarga Denny ini bukan orang sembarangan. Untuk mengetahui seperti apa kisah selanjutnya, sebelum kita memulai kisahnya, alangkah baiknya jika teman-teman like video ini dan juga silahkan mensubscribe channel ini bagi yang belum mensubscribe-nya. Pak Hamid makan kadal. Ternyata ini anak buaya. Tanpa berlama-lama bercincong-cincong di awal, mari kita langsung menuju ke ceritanya. Kisah Denny dan Khodam Harimau Putih. Setelah kejadian yang dialami Denny, esok harinya pun dia sakit dan terpaksa harus izin tidak masuk kerja. Begitu juga dengan Feby, bosnya Denny. Denny tidak menceritakan kejadian yang dialaminya saat diganggu jin penunggu gunung. Alhasil ibunya hanya memberinya obat dari warung. Setelah minum-minum obat dan sedikit sarapan, Denny pun istirahat. Dia tertidur mulai jam 7 hingga jam 12 siang. Setelah bangun, dia celingak-celinguk mencari ibunya namun tidak dia temu. Mungkin ibu di rumah Simbah kali ya, batin Denny. Nenek Denny tinggal satu, yaitu nenek dari ibunya Denny. Denny biasa memanggil Mbah Jina. Rumah Mbah Jina berada tepat di samping rumah Denny. "Mbah, ibu di sini," teriak Denny yang datang ke rumah neneknya. "Gak ada Le, tadi bilangnya pamit, mau nengok orang punya bayi," jawab Mbak Jina. Denny pun segera mendatangi Mbak Jina yang terdengar suaranya dari arah pawon atau dapur. "Mbah, masak apa?" tanya Denny. "Ini membuat sayur lodeh tempe wayu," jawab Mbak Jina. "Badan kamu udah enakan? Kok sudah jalan keluar rumah? Nanti kalau kena angin bisa panas lagi," tanya Mbak Jina yang khawatir kondisi cucu. "Sudah Mbah, Wong cuma kecapean aja," ucap Denny. "Mbah, Denny mau nanya, Mbah Buyu dulu pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan ya?" tanya Denny. "Ilmu kebatinan? Kenapa kamu nanya begitu?" ucap Simba. Akhirnya Denny pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya semalam di lereng gunung desa Sendang. Mbak Jina hanya terdiam mendengarkan hal yang dialami cucunya itu sambil ngangguk-ngangguk. "Sudah lama Le, sudah lama sekali. Kira-kira kejadian itu sudah lebih dari 50 tahun, ucap Mbak Jina. Di situ Mbak Jina mencoba mengingat kembali kejadian saat dirinya masih berumur 15 tahun. Di masa itu anak perempuan usia segitu sudah sewajarnya merasakan cinta dan dipinang seorang laki-laki. Hal itu pun yang terjadi ke Mbak Jina. Di pagi itu seperti biasanya Mbak Jina membawa bakul berisi pakaian kotor yang akan dia cuci di sungai pinggiran desa. Jina, teriak Siti dari luar rumah. "Iya sebentar, aku nyari papan penggilasan," jawab Jina. Orang-orang zaman dulu mencuci pakaian dengan cara menggosok dan menggilasnya ke sebuah papan yang bergerigi. Itu dilakukan karena belum ada deterjen pembersih. "Ini dia, siapa yang memindahkannya ke belakang pintu?" gerutu Jina. Jina dan Siti ini seumuran.
Mereka sebelumnya sudah berjanjian buat mencuci bareng pakaiannya ke sungai. Sesampainya di sungai, mereka pun langsung mencuci pakaian mereka masing-masing. Di situ juga ada para anak laki-laki seumuran mereka yang sedang mandi dan bermain air. Namun para laki-laki terpisah sekitar 10 meter dari tempat Jinah mencuci pakaian. Tepatnya Jinah berada di bagian depan arus sungai. Jadi airnya masih bening, tidak kena uberan dari anak laki-laki yang mandi. Lah, ini dalaman siapa yang hanyut? Ucap Kiman. Wah, Kiman nemu harta karun. Lekek salah satu temannya diikuti tawa teman-temannya yang lain. Mungkin milik mereka, Man. Udah, kamu balikin aja cepat. Ucap temannya Kiman. Akhirnya Kiman pun beranjak dari dalam sungai hanya memakai celana kolor dan berjalan menuju arah Jinah mencuci. Maaf mbak, ini punya mbak, tanya Kiman malu. Oh bukan mas, bukan punyaku, jawab Jinah. Itu punyamu, tanya Jinah sambil menyenggol Siti yang bengong melihat Kiman yang memang punya wajah yang ganteng dan badan yang atletis. Itu punyamu? Tanya kembali Jinah ke Siti. Iya, tanya Siti tersenyum malu sambil langsung menyambar kain dalamnya dari tangan Kiman. Ini orang kenapa? Kesurupan jin penunggu sungai kali ya? Batin Jinah yang melihat Siti senyum-senyum sendiri melihat Kiman. Mas namanya siapa? Tanya Siti sambil menyodorkan tangannya untuk berkenalan. Panggil saja Kiman mbak, gak usah panggil mas. Kayaknya kita seumuran, jawab Kiman sambil tersenyum. Kalau mbaknya namanya siapa? Tanya Kiman dengan mengarahkan tatapan matanya ke Jinah. Aku Jinah. Aku kok tidak pernah lihat mas Kiman? Tanya Siti. Aku sebelumnya mondok ke Jawa Timur. Ini baru 2 hari pulang ke kampung mbak, jawab Kiman. Jinah yang tidak terlalu memperdulikan itu pun langsung lanjut mencuci. Mas Kiman anaknya Pak Lurah ya? Kan di sini yang mondok cuma anaknya Pak Lurah. Tanya Siti mencoba menebak. Iya mbak, jawab Kiman. Aku mau balik ke teman-temanku ya mbak Siti, ucap Kiman sambil berlalu. Namun dia sempat melirik ke arah Jinah yang hanya fokus mencuci pakaiannya. Ih, ganteng banget itu Mas Kiman. Badannya juga bagus. Sepertinya aku suka deh, ucap Siti ke Jinah. Ya kalau kamu suka ya sana kamu duluan yang lamar dia, jawab Jinah sambil tertawa. Ye, mana ada perempuan melamar laki-laki, ucap Siti sewot. Jinah, aku balik duluan ya. Cucian lu kan sedikit sudah selesai, ucap Siti. Iya, bilang saja kamu mau barengin itu anak laki-laki pada balik kan? Jawab Jinah. Hehehe, tahu aja kamu, jawab Siti sambil ngeloyor pergi. Setelah berpapasan dengan para anak laki-laki itu, Siti pun kecewa. Karena Kiman justru malah lanjut memancing bareng teman-temannya yang lain. Yang pulang hanya si Jono, anak Pak D Kamiran, tukang angon kerbo-kerbo milik bapaknya Kiman. Menjelang siang hari, saat Siti sedang menjemur jagung di halaman, dia malah melihat Jinah yang baru balik dari sungai bersama Kiman yang membawakan pakaian basah milik Jinah. Mereka pun berjalan pelan sambil terlihat asik mengobrol satu sama lain sehingga membuat Siti merasa cemburu. Jinah ngapain sih pakai nyuruh Kiman bawain pakaiannya? Kan dia tahu kalau aku suka sama Kiman, gerutu Jinah. Malam harinya, saat mereka mengaji bareng di musola, Jinah pun bertemu Siti. Kamu kenapa sih diamin aku? Aku salah ya Sid? Tanya Jinah ke Siti. Kamu ngapain tadi siang jalan bareng Kiman? Kan kamu tahu kalau aku suka sama dia, jawab Siti sewot. Ya ampun, cuma gara-gara itu. Kamu salah paham Siti. Aku gak sengaja papasan sama dia tadi. Ternyata dia teman kita main waktu kecil dulu, jawab Jinah.
Pokoknya awas ya kalau kamu sampai coba-coba deketin Kiman. Aku gak akan mau jadi temanmu lagi, ucap Siti. Iya sayangku, siapa sih yang mau sama Kiman? Aku belum mikirin laki-laki, jawab Jinah sambil mencubit pipi Siti. Akhirnya mereka pun baikan. Duk, Bapak minta tolong antarkan uang ini ke Pak Lurah, ucap Pak Wanto ayah Jinah. Uang untuk apa Pak? Tanya Jinah. Itu uang buat iuran acara selamatan di desa kita. Seminggu lagi desa kita mau nanggap ketoprak dan wayang kulit, jawab Pak Wanto. Assalamualaikum Pak Lurah, panggil Siti. Waalaikumsalam, jawab Ibu Lurah dari dalam rumah. Kiman, ada tamu. Kamu temuin dulu, ibu lagi masak, teriak ibunya Kiman. Jinah, ada apa? Tanya Kiman sambil tersenyum. Mau ketemu Pak Lurah, mau bayar iuran ketoprak dari bapakku, jawab Jinah. Bapak lagi keluar sebentar, kamu tunggu ya, ucap Kiman sambil mempersilahkan Jinah duduk di kursi tamu yang berada di teras rumah. Mereka pun lanjut mengobrol sambil menunggu kedatangan Pak Lurah. Tanpa sepengetahuan Jinah, Siti tidak sengaja lewat di depan rumah Pak Lurah. Itu sepertinya Siti. Ngapain dia di situ sama Kiman? Dasar wanita tidak tahu diri. Bilangnya tidak tertarik sama laki-laki. Ini malah dia nyamperin Kiman ke rumahnya, ucap Siti yang seketika membuatnya sangat marah. Dasar wanita murahan, tega kamu ngianatin sahabat kamu sendiri. Awas kamu ya, batin Siti yang berlalu pergi sambil meneteskan air mata. Ada calon mantu. Maksudnya ada Nduk Jinah, ucap Bu Lurah yang keluar dari dalam rumah. Mendengar kata-kata itu pun membuat Jinah dan Kiman kaget dan malu. Ibu, kok ngomong gitu? Saut Kiman. Iya, ibu minta maaf. Ibu bercanda. Mau minum apa, Nduk? Tanya Bu Lurah sambil tersenyum. Gak usah, Bu. Saya cuma sebentar, jawab Jinah yang masih merasa malu mendengar perkataan Bu Lurah tadi. Singkat waktu, hari di mana acara sedekah bumi atau selamatan itu pun diadakan. Acara dimulai dari siang yang dibuka oleh kesenian ketoprak dan malamnya dilanjutkan oleh wayang kulit semalam suntuk. Jinah pun pergi ke lapangan tempat acara dan hiburan itu diadakan bersama ibunya. Bu Wati, apa kabar? Sudah borong apa saja ini? Tanya Bu Lurah saat bertemu ibunya Jinah. Bu Lurah, belum beli apa-apa Bu. Rencana mau nyari mukena, biar yang di rumah ada gantinya, jawab ibunya Jinah. Di sana tadi ada mukena bagus-bagus loh Bu. Yuk kita ke sana. Nduk Jinah, tolong kamu temenin Kiman ya. Biar aku dan ibumu pergi ke sana sebentar, ucap Bu Lurah yang langsung menggandeng tangan ibunya Jinah. Maafin ibuku ya Jinah. Memang orangnya suka begitu, seenaknya nyuruh-nyuruh orang, ucap Kiman sambil tersenyum. Iya, gak apa-apa, jawab Jinah. Jinah dan Kiman pun jalan bareng. Dia melihat-lihat orang berjualan sambil nunggu acara wayang kulit dimulai. Saat mereka membeli kacang rebus, Jinah tidak sengaja bertemu dengan Siti dan adiknya. Siti, kamu mau beli kacang juga? Tanya Jinah menyapa sahabatnya itu. Mata kamu gak lihat? Jelas-jelas aku ada di depan orang jualan kacang rebus, jawab Siti sewot. Ayo Dik, kita balik. Beli kacang sedikit aja. Pasti kacangnya tidak enak karena ada pengkhianat di sini, ucap Siti yang langsung menarik tangan adiknya pergi. Jinah hanya terdiam. Dia tahu apa yang dipikirkan Siti. Dia merasa tidak enak karena tidak sengaja bertemu dalam keadaan seperti itu. Jinah sebenarnya mau menjelaskan bahwa dia dan Kiman hanya tidak sengaja bertemu. Tapi Siti tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Duh,
Gimana menurut kamu si Kiman anak Pak Lurah? Tanya ibunya. Kok ibu nanya begitu tiba-tiba? Tanya kembali Jinah yang merasa heran. Jadi gini Nduk, ibu dan bapak berencana menjodohkan kamu dan Kiman. Jawab bapaknya Jinah yang sontak membuatnya kaget. Jodohin gimana pak? Tanya Jinah yang masih merasa terkejut dengan perkataan bapaknya. Jadi Pak Lurah dan bapakmu ini sudah bersahabat lama. Selama ini Pak Lurah juga sudah banyak membantu keluarga kita. Beliaulah yang menyewakan 2 bidang sawah yang bapakmu garap bertahun-tahun dengan harga murah. Jawab ibunya. Lantas, apa hubungannya dengan Jinah, Bu? Tanyanya. Waktu kamu masih di kandungan ibumu, Bapak pernah bilang kalau jika anak yang lahir nanti perempuan, bakal Bapak jodohkan dengan anak Pak Lurah, yang kebetulan saat itu Kiman sudah berusia 1 tahun, dan Pak Lurah menyambut baik. Jawab bapaknya Jinah. Iya Nduk, ibulah yang menyuruh kamu untuk nganterin uang iuran ke rumah Pak Lurah lewat bapakmu, supaya kamu bisa bertemu Kiman. Dan kata Ibu Lurah semalam, Kiman sudah memberitahu mengenai perjodohan ini dan dia setuju, ucap ibunya Jinah. Jinah yang memang sudah mulai ada perasaan suka ke Kiman, dan karena dia juga tidak bisa menolak permintaan orang tuanya yang sudah sangat sayang ke dia, akhirnya dia pun menerima perjodohan itu. Hari baik itu pun telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga yang bertemu saat lamaran. Di lain pihak, Siti yang mendengar Jinah dan Kiman telah lamaran dan akan segera melangsungkan pernikahan pun tidak terima. Dia seolah ditusuk punggungnya dari belakang oleh sahabatnya sendiri. Sebenarnya sebelum acara lamaran itu, Jinah sudah pernah datang ke rumah Siti untuk menjelaskan. Namun Siti tak mau bertemu. Yang keluar menemuinya hanya adiknya. Sore itu seperti biasa, Siti pamit ke ibunya untuk pergi mengaji. Justru dia malah pergi ke pinggiran desa. Dia pergi ke sebuah rumah kecil yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah warga. Itu adalah rumah Mbah Juri, salah satu dukun sakti yang sangat dikenal warga di situ. Tidak ada yang berani mengganggu praktek perdukunan Mbah Juri. Dia terkenal sebagai dukun santet dan ilmu hitam yang sangat sakti. Entah apa yang direncanakan Siti, hingga hari bahagia pernikahan Jinah dan Kiman pun digelar. Pak Lurah mengadakan pesta yang sangat meriah dan mengundang semua warga desa. Sehari setelah diadakan pesta tersebut, Jinah diminta ibu mertuanya untuk tinggal sementara di rumahnya. Dan petaka pun dimulai. Siang itu, setelah Jinah menata pakaiannya di lemari di kamar pengantin mereka, jari tangan Jinah tidak sengaja tertusuk sepingan kayu lemari yang membuatnya berdarah. Dia pun refleks memasukkan jarinya ke mulut dan menyedot darah itu supaya berhenti. Namun tiba-tiba angin berhembus dari jendela dan mengenai tengkuk Jinah yang membuatnya seketika merinding. Kamu kenapa, Dek? Tanya Kiman yang saat itu berada di sampingnya. Belum sempat Kiman beranjak, tiba-tiba badan Jinah mengejang dan mendongak ke atas. Matanya menghitam. Dia tertawa cekikikan. Hehehehehe, aku lapar. Akan aku makan sukma wanita ini dan keluarganya, ucap Jinah yang suaranya berubah menjadi suara nenek-nenek. Kiman yang mendengar itu pun langsung istighfar. Dia langsung keluar memanggil bapak ibunya dan pergi mengambil segelas air putih di dapur. Ya Allah, kamu kenapa Nduk? Ucap ibunya Kiman yang merasa khawatir dengan keadaan menantunya itu. Kiman pun datang membawa segelas air putih dan dia bacakan ayat-ayat suci di atasnya. Dia lalu menuangkan air itu ke telapak tangannya dan mengusapkannya ke muka dan rambut istrinya itu. Panas, teriak sesosok makhluk yang berada di dalam tubuh Jinah. Kamu siapa? Apa tujuanmu mengganggu Jinah? Tanya Kiman. Hihihihihi,
Ini baru permulaan. Aku akan membuat kalian menderita. Ucap makhluk itu sambil tertawa cekikikan. Kiman pun mengambil sebuah tasbih, lalu dia masukkan ke gelas yang berisi air. Lalu dia basuhkan kembali air itu ke muka istrinya. Panas! Teriak makhluk itu yang lalu diikuti Jinah yang langsung ambruk dan pingsan. Kiman pun segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dia pelajari di pondok untuk membuat pagar gaib agar istrinya terlindungi. 3 bulan setelah pernikahannya, kabar bahagia pun mendatangi Jinah dan Kiman. Jinah akhirnya hamil setelah diperiksa oleh dukun bayi setempat. Kiman pun segera pergi ke rumah Pak Wanto, ayahnya Jinah, untuk memberitahu kabar baik itu. Pak Wanto dan Bu Wati pun sangat bahagia mendengarnya. Bu Lurah pun semakin ekstra menjaga menantu kesayangannya itu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Pak Wanto, bapaknya Jinah, terserang penyakit yang sangat aneh. Perutnya tiba-tiba membuncit, matanya melotot. Dia hanya terdiam, tidak bisa diajak bicara. Jinah pun menangis melihat keadaan bapaknya. Pak Wanto hanya sakit selama 2 hari, dan setelah itu dia pun meninggal. Kasak kusuk di tetangga pun menyeruak. Mereka sangat yakin kalau penyakit yang diderita Pak Wanto itu bukan penyakit biasa. Itu adalah santet. Jinah dan Kiman pun memilih untuk tinggal di rumah Bu Wati sampai 40 harinya Pak Wanto. Jinah juga tidak mau meninggalkan ibunya tinggal di rumah sendirian. Ibunya pasti sangat sedih ditinggal bapaknya dalam waktu yang sesingkat itu. Malam itu setelah Kiman beres-beres tahlian Pak Wanto yang ke-7 hari, perasaan dia pun tidak enak. Ada apa ini? Sepertinya ada yang tidak beres, batin dia. Setelah menutup pintu rumah, Kiman pun memastikan bahwa mertuanya sudah beristirahat di kamarnya. Lalu dia menuju kamar dia dan istrinya. Dia melihat istrinya yang sudah tertidur telentang sambil memegangi perutnya. Dia pun segera tidur di samping sang istri. Sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba duar, terdengar suara dentuman yang sangat keras dari atas rumah mereka. Kiman dan istrinya pun terbangun. Ada apa, Mas? Suara apa itu? Teriak istrinya lirih sambil memeluk suaminya. Tenang, kamu di sini sebentar. Aku cek keluar ya sayang, ucap Kiman ke istrinya. Belum sempat Kiman beranjak, mertuanya pun mengetuk pintu mereka. Duk, Nang Kiman, kalian dengar suara tadi? Tanya ibunya khawatir. Kiman pun langsung membukakan pintu dan meminta ibunya untuk masuk. Itu suara yang sama persis sesaat sebelum bapakmu meninggal, jawab ibunya. Ibu tunggu di sini ya sama Jinah. Kiman mau keluar sebentar melihatnya, ucap Kiman. Hati-hati mas, saut Jinah. Setelah sampai di luar rumah, Kiman pun melihat ke sekeliling. Suara sekeras itu, tidak ada satupun warga yang mendengar dan keluar. Berarti sepertinya keluargaku lah yang jadi targetnya, batin Kiman. Kiman pun segera mengucapkan doa-doa, lalu meniupkan ke kedua jempol tangannya, lalu dia mengusapkan ke kedua matanya. Saat melihat ke samping rumah, tepat di samping kamar tidur mereka, terlihat sesosok makhluk berwujud manusia dengan ekor dan tanduk sedang berdiri di atas pohon. Badan makhluk itu sangat merah diselimuti oleh api. Banaspati, batin Kiman. Mereka pun langsung saling tatap. Makhluk itu pun terbang dan berubah menjadi bola api dan langsung menyerang Kiman. Kiman pun berhasil mengelak. Lalu makhluk itu berbalik menyerang Kiman lagi. Kiman langsung mengambil tasbih dari sakunya dan menyabetkannya ke arah makhluk itu dan mengenainya. Makhluk itu pun terlempar mengenai sebuah pohon dan berubah kembali menjadi wujud Banaspati. Saat Kiman mau menyerang balik, tiba-tiba ada asap hitam yang keluar dari samping kanan dan kiri makhluk itu. Di samping asap hitam itu, keluarlah makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan bulu-bulu yang sangat lebat menutupi tubuhnya. Di samping kirinya,
Banaspati muncul lagi sesosok makhluk besar berwujud manusia dengan tubuh berwarna hijau kehitaman dengan taring yang panjang. Buto Ijo dan Gendruwo, batin Kiman. Selama 5 tahun di pondok, Kiman tidak hanya belajar ilmu kitab-kitab dan menghafal Al-Quran. Dia juga secara khusus diajari ilmu kebatinan oleh gurunya dan puasa-puasa khusus untuk mengasah kemampuannya. Tanpa gentar sedikit pun, Kiman tiba-tiba terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah 3 makhluk itu. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Awalnya Kiman berhasil imbang melawan ketiga makhluk yang cukup kuat itu. Namun karena mereka menyerang Kiman secara bersamaan, itu membuat tenaga Kiman cukup terkuras. Kamu cukup kuat juga anak muda. Namun kamu jangan meremehkan kami. Aku Buto, telah berumur ratusan tahun. Sekarang terimalah ini. Ucap Buto Ijo yang langsung menyerang Kiman dengan melemparkan sebuah bola energi berwarna hitam kemerahan yang secara telak mengenai dada Kiman. Pertarungan yang tidak seimbang ini pun membuat Kiman kewalahan. Kiman langsung melompat ke belakang sedikit menjauh dari ketiga makhluk yang berada di depannya. Panglima, keluarlah Panglima, aku memanggilmu. Ucap Kiman dalam hati sambil memejamkan mata. Belum sempat Kiman membuka matanya, Buto Ijo langsung melesat dan menyerang Kiman. Namun hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba muncul cahaya putih dari tubuh Kiman dan keluarlah sesosok harimau putih yang sangat besar menerkam si Buto Ijo. Harimau putih itu langsung menggigit leher Buto Ijo dan mengoyaknya. Buto Ijo tidak mampu melepaskan gigitan harimau itu yang akhirnya membuatnya mati. Dan ditelannya bulat-bulat Buto Ijo yang sangat besar itu. Banaspati dan Gendruwo yang kaget melihat sesosok harimau putih itu pun ketakutan. Mereka mencoba berlari namun berhasil dikejar harimau putih dan Kiman. Kiman pun berhasil menangkap Banaspati dan mengikatnya dengan tasbihnya yang memanjang. Siapa yang menyuruhmu? Bentak Kiman. Banaspati itu hanya terdiam sambil memegangi lehernya yang kepanasan karena lilitan tasbih di lehernya. Dengan doa-doa yang dirapalkannya, tasbih itu pun secara ajaib menguatkan ikatannya di leher Banaspati yang membuatnya kesakitan. Dan perlahan, api yang menyelimuti tubuhnya meredup dan mati. Ampun Tuhan, ampun, saya disuruh seseorang, ucap Banaspati. Siapa yang menyuruhmu? Cepat jawab, atau aku bakar kamu, bentak Kiman. Aku disuruh oleh Mbah Juri. Aku disuruh untuk membunuh kalian semua, jawab Banaspati. Jadi, kamu yang telah membunuh mertuaku? Jawab tanya Kiman. Iya Tuan. Maaf Tuan, aku hanya makhluk suruhan, jawab Banaspati meminta ampun. Tidak ada maaf untukmu. Kamu telah berani melangkahi takdir dan membunuh bapak dari istri yang sangat aku sayangi, ucap Kiman sambil membacakan doa yang membuat tasbih itu mengeluarkan api berwarna biru yang langsung seketika membakar habis tubuh Banaspati. Harimau putih itu pun kembali dengan membawa Gendruwo yang dia gigit di lehernya. Kamu mau mati dimakan harimau penjagaku, atau kamu mau aku kembalikan ke orang yang telah menyuruhmu menyerangku? Tanya Kiman. Ampun Tuan, tolong kembalikan aku ke orang yang menyuruhku. Aku akan membalasnya sesuai apa yang telah dia perintahkan kepadaku, jawab Gendruwo itu memohon. Baiklah, tolong lepaskan dia Panglima, ucap Kiman ke sang harimau putih. Sebelum Kiman melepaskan Gendruwo itu, dia memasukkan sebuah energi berbentuk jarum kecil berwarna hitam ke dalam tubuh Gendruwo. Jarum itu Kiman temukan di bawah pintu saat dia masuk ke rumahnya tadi. Ini aku kembalikan jarum yang tidak berhasil kamu gunakan untuk mencelakai keluargaku. Jarum ini telah aku aliri energiku. Jika kamu tidak menepati janjimu, secara otomatis jarum ini akan menghancurkanmu dan membunuhmu dari dalam, ucap Kiman.
Genderuwo itu pun langsung pergi melesat dan menghilang di kegelapan malam. Sedangkan harimau putih itu sudah berubah menjadi sesosok manusia bertubuh tinggi, berkulit putih, dengan memakai sebuah pakaian panglima tempur. "Baiklah kalau begitu Raden, saya mohon izin pamit," ucap Panglima Harimau. "Iya Panglima, terima kasih," jawab Giman. "Tidak usah sungkan Raden, saya telah berjanji akan menjaga Raden dan anak cucu Raden nanti. Seumur hidup saya berhutang budi dan nyawa kepada Raden," jawab Panglima Harimau Putih yang langsung berubah menjadi cahaya putih dan masuk kembali ke tubuh Giman. Keesokan harinya, warga pun gempar oleh berita Siti, temannya Jinah itu mendadak mengamuk seperti orang gila. Dia lari mengejar orang-orang yang dia temui dan menggigitnya. Terpaksa warga berkumpul dan menangkap Siti lalu memasungnya. Tidak ada pilihan lain. Siti sudah dianggap gila. Bapak ibunya pun tidak bisa berbuat banyak. 3 hari setelah itu, Mbah Juri, dukun santet sakti itu ditemukan meninggal dan telah membusuk di rumahnya. Mayat Mbah Juri pertama kali ditemukan oleh salah satu orang yang mau berkunjung ke rumahnya. Warga pun mengira Mbah Juri lah yang telah mengirimkan santet ke bapaknya Jinah. Setelah 6 bulan berlalu, akhirnya Jinah melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat lucu. Bayi itu diberi nama Sayyidah. Iya, itu adalah ibunya Deni. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sangat setia mendengarkan ceritanya hingga akhir. Kita telah dibawa flashback ke kehidupan Mbah Jinah, neneknya Deni di masa lalu. Sangat seru sekali ceritanya. Teman-teman jangan khawatir, cerita Deni ini akan segera berlanjut. Makanya untuk teman-teman baru yang belum mensubscribe channel ini, silahkan pencet tombol subscribe di bawah, supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita dari Deni dan kisah-kisah lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa pencet tombol like teman-teman jika suka dengan video ini. Dan tidak lupa saya selalu memohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kesamaan nama tokoh dalam video ini. Ini hanya cerita fiktif semata untuk menghibur teman-teman semua. Beli sangkar burung di pasar pagi, pulangnya jajan di warung Bu Santi. Akhir kata kami pamit undur diri. Semoga teman-teman selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.